Halo guys, selamat datang di channel BSTV. Hari ini kita akan melanjutkan forex dari dasar ya. Jadi ada pertanyaan dari Bang Rosiade, Bang Fibonacci cara nariknya gimana ya? Oke. Tapi sebelum menjawab pertanyaannya, bantu like, komen, dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian supaya mereka tahu bagaimana caranya penggunaan dari Fibonacci itu ya. Alright. So, kita akan langsung ke chartnya ya. Tapi sebelumnya Fibonacci itu apa sih? Fibonacci itu berfungsi untuk melihat support resisten ya. Misalkan di sini terjadi sebuah tren bullish trend atau bearish trend, berarti di sana kita akan cari celah untuk follow the trend. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan Fibonacci untuk melihat support resisten. Jadi nanti ada rasio atau golden ratio area pemantulan ya, di mana kita bisa melakukan entry di sana. Penggunaannya itu carilah market yang sedang trend. Caranya kita bisa melihat di sini dari struktur marketnya ya. Terjadi bearish trend atau downtrend di sini, pembentukan lower high, lower low, lower high, lower low. Dan di sini kita akan mencari celah bagaimana untuk masuk ke dalam market atau entry sell ya. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan Fibonacci kalau dia downtrend seperti ini atau bearish trend. Cara nariknya itu tarik dari lower high ke lower low-nya. Di sini nanti akan terlihat di Fibonacci 0,5 terjadi pemantulan ya. Kita lihat terjadi downtrend, terkoreksi menyentuh di Fibonacci 0,5, lalu ada gold candle konfirmasi ya. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri pun ada resisten. Sebenarnya itu kembali lagi ketika dia menembus support, retest kembali candle konfirmasi, kita bisa melakukan entry ya. Kita bisa memperhatikan dengan seksama everybody everyone di sini. Kalau kita lihat di sini ada support ya. Yang sebelumnya di sini ada resisten ya. Yang sebelumnya support. Kalau kita hapus Fibonacci di sini, kita lihat secara seksama ya. Menembus, retest, longsor lagi ya. Kita bisa melihat struktur market. Cari celah untuk masuk ke dalam market itu, tunggu dia retest dulu. Bisa menggunakan Fibonacci golden ratio 0,6 itu sering sekali terjadi pemantulan di area sana. Kita bisa menunggu dia retest kembali, koreksi ke ini ya, ke resistennya. Itu cara penggunaan Fibonacci kalau dia downtrend. Bagaimana Bang kalau dia uptrend? Contohnya di sini sedang terjadi uptrend ya. Kita akan mencari celah untuk masuk ke dalam marketnya. Bagaimana caranya? Kita cari market yang bullish trend ya. Contoh di sini bullish trend ya, everyone. Kita tarik dari bawah ke atas. Kalau dia uptrend, kita melihat di sini di Fibonacci 0,5 terjadi pemantulan ya. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, terjadi pemantulan di 0,5. Kalau kita memperhatikan, kalau kita hapus Fibonacci-nya, kalau kita hapus Fibonacci di sebelah kiri ada support ya. Terjadi pemantulan, menembus. Kalau kita memperhatikan lagi, menembus, retest kembali, lalu terbang kembali ya. Ini cara penggunaan Fibonacci. Cari dulu market yang sedang trend. Bagaimana kalau konsolidasi? Saran saya tidak bisa menggunakan Fibonacci di market yang konsolidasi atau sideways ya. Apakah fungsi Fibonacci itu hanya sekedar untuk melihat area pemantulan? Bisa juga untuk menentukan stop loss dan take profitnya seperti itu. Contoh seperti itu ya. Misalkan kita akan menentukan take profit, bagaimana caranya? Kita tarik Fibonacci. Kalau dia bullish trend seperti ini, kita tarik dari higher high ke higher low-nya. Kita bisa melihat di area ini di 1,6 TP1, TP2 misalkan, contoh seperti itu ya. Itu kalau mau menentukan take profit. Itu untuk penggunaan Fibonacci ya. Mungkin dari teman-teman mungkin nanti ada pertanyaan seputar trading, Bang, indikator apa yang bagus ataupun silahkan di komen, nanti saya akan bantu jawab ya. Mungkin segitu aja video hari ini. Tadi saya melakukan entry di GBP USD ya. Di GBP USD saya melakukan entry di sini, entry buy ya. Mana dia? Dan running dengan keindahan, everyone. Kenapa saya melakukan entry buy? Beberapa kali menyentuh support yang ini ya. Kalau kita melihat di sini area demand juga, 1 mantul lagi, 2 mantul lagi, dan ketiga kali di sini saya memutuskan untuk melakukan buy dan running profit, everyone. Running dengan keindahan ya. Apakah terlihat?
Oh, pokoknya itulah. Tapi tadi pagi saya kena selebe ya. Saya kena selebe di Euro GBP kalau nggak salah. Kena sliding Euro GBP, Euro GBP di sini Euro GBP. Oh, merah. Pokoknya itu sudah. Intinya saya menggunakan di sini, saya menggunakan stop loss 30 pip ya. Stop loss 30 pip dengan take profitnya 90 pip, 1/3. Semoga menyentuh take profit, oke? Mungkin segitu aja video hari ini. Kalau ada pertanyaan seputar trading, silahkan komen di bawah, nanti saya akan bantu jawab. Bantu like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian, oke? Thanks for support and see you di next video, man. Peace.